Inilah pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran, yang telah berhasil dibuktikan kebenarannya oleh para ilmuwan melalui berbagai penelitian. Dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baru-baru ini semakin banyak fakta ilmiah dalam Al-Quran, yang telah dibuktikan kebenarannya melalui penelitian para ilmuwan. Fakta-fakta ilmiah ini baru dapat dijelaskan oleh ilmuwan pada akhir abad ini. Namun, 14 abad yang lalu, informasi ilmiah tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran. Ini semakin menegaskan bahwa Al-Quran menyimpan fakta ilmu yang termaktub di dalamnya. Subhanallah. Fakta ini semakin menguatkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas kuasanya. Dengan terungkapnya fakta-fakta ilmiah tersebut, semakin jelas tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berpikir. Lautan dua warna atau pertemuan dua lautan. Pertemuan dua lautan itu terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya antara Spanyol dan Maroko. Seorang ilmuwan oseanografi asal Prancis, Jacques Cousteau, menemukan adanya pertemuan dua lautan, pertemuan Samudera Atlantik dan Mediterania, yang tidak saling bercampur. Menurutnya, fenomena unik ini sepertinya ada dinding pemisah antara kedua aliran air tersebut. Namun, menurut para ilmuwan, ini bisa terjadi karena air laut dari Lautan Atlantik, serta air dari Lautan Mediterania, memiliki karakteristik yang berbeda. Suhu air yang berbeda, kadar garam yang bervariasi, kepadatan air, densitas air pun tidak sama. Manusia dengan akal sehat dan melalui penelitian, hanya dapat mengungkap fenomena ini di akhir abad ke-20 Masehi. Sementara, Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi, atau 14 abad yang lalu, sudah memberi penjelasan tentang fenomena ini melalui firman-Nya, yang terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20, dan surat Al-Furqan ayat 53, yang isinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, namun ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Kisah dalam surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dan dialah Allah yang membiarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak dapat dilintasi. Fenomena api di dasar lautan ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sebagovich dan Yuri Bogdanov, serta ilmuwan dari Amerika Serikat, Ronald Lin, saat mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar lautan. Lepas pantai Miami, mirip dengan lava cair yang mengalir, dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi, dengan suhu mencapai 231 derajat Celcius. Meskipun sangat panas, tetapi tidak cukup untuk mengalir. Tidak cukup memanaskan seluruh air yang ada di atasnya, begitu juga seluruh air di atasnya tersebut, tidak mampu memadamkan nyala api yang panas ini. Sungguh sebuah keajaiban luar biasa, dan fenomena ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis bernama Jacques Cousteau. Ia berhasil menemukan air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar lautan. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida. Karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa seperti air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini juga ditumbuhi oleh daun-daunan. Fenomena ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak dapat dilintasi.
Besi merupakan salah satu logam berat yang kerap digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana asal besi? Apakah besi berasal dari planet kita atau justru dari luar angkasa? Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, ilmuwan menemukan kenyataan bahwa besi berasal dari langit. Ilmu pengetahuan memberikan kita informasi bahwa besi adalah logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh planet kita sendiri. Lebih tepatnya, besi berasal dari asteroid yang kaya akan unsur besi, yang menabrak bumi dalam fase awal pembentukannya. Fakta mengenai manfaat dan asal-usul besi juga tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat, dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita mengetahui bahwa matahari, planet, satelit, dan objek langit lainnya bergerak dalam garis edarnya masing-masing. Menurut para astronom, matahari bergerak dengan sangat cepat, mencapai kecepatan 720.000 km per jam menuju bintang Vega. Dalam sebuah garis edar yang dikenal sebagai solar apex, ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama. Semua bintang di alam semesta juga bergerak dalam pola serupa. Fenomena tata surya dan garis edarnya telah dicatat dalam Al-Quran, termasuk dalam surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 38-40. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar dalam garis edarnya, dan matahari berjalan di jalur peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ledakan Big Bang merupakan peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta, yang berdasar pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Model ini menjelaskan bahwa alam semesta pada awalnya sangat panas dan padat, dan terus meluas hingga hari ini. Di antara teori penciptaan alam semesta yang lainnya, teori ini memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat, yang didukung oleh metode ilmiah dan pengamatan. Hal ini juga disampaikan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 30, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, tidakkah mereka beriman? Maha besar Allah atas segala ciptaannya.